terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, dengan tema, kiranya hikmat selalu besertamu. Lebih berharga daripada permata, apapun yang kita inginkan tidak dapat menyamainya. Kurang lebih seperti demikian Bapak Ibu, penulis Amsal menggambarkan tentang betapa pentingnya hikmat dalam hidup umat manusia. Hikmat yang menuntun kita untuk memahami maksud Tuhan. Hikmat yang menuntun kita untuk berpikir, berbicara, bahkan bertindak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan memang sesungguhnya itu adalah yang paling penting dibandingkan dengan harta kekayaan ataupun hal-hal kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya. Hikmat Tuhan kita peroleh bukan dengan kerja keras, melainkan tergantung dari bagaimana relasi dan kedekatan kita dengan Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Tuhan beserta dengan orang-orang yang beriman dan berpengharapan kepadanya. Pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, adalah merupakan contoh tentang bagaimana seharusnya orang tua juga menuntun anak-anak untuk terus belajar dan berusaha memperoleh hikmat Tuhan. Benar dan salah tentang segala sesuatu tidak selamanya kita sadari dengan sendirinya. Tuntunan orang lain di sekitar kita tentu kita perlukan, terkhusus bagi anak-anak atau bagi mereka yang hingga saat ini masih terus belajar untuk memperoleh hikmat Tuhan. Keluarga Bapak Ibu adalah merupakan lingkungan yang paling utama bagi pertumbuhan iman seorang anak. Ada tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan tentang siapa Tuhan mereka, bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan, apa yang baik dan yang tidak untuk dilakukan. Bahkan pengalaman hidup yang buruk sekalipun, jika dengan penuh kerendahan hati kita menceritakan kepada anak-anak, kiranya membuka mata, hati, serta pikiran mereka untuk benar-benar menilai dan memahami setiap konsekuensi dari setiap tindakan yang dapat dilakukan. Tentu, setiap kita menginginkan agar anak berhasil, tetapi ada kalanya mereka juga harus belajar dari kegagalan, bukan Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sendiri? Sebagai orang tua yang dulu juga pernah mengalami masa anak-anak, remaja, dan pemuda, tentu seringkali menerima nasihat, masukan, dan teguran, bukan? Bahkan mungkin hingga saat ini kita juga mengalami hal yang seperti demikian. Mungkin ada yang bisa kita terima, ada juga yang tidak. Kemudian pengalaman hidup yang kita alami tentang keberhasilan dan kegagalan, tentang suka dan duka, lambat laun membuat kita sadar bahwa semuanya itu baik untuk kita alami. Ada banyak hal yang membuat kita belajar. Penulis Amsal, Bapak Ibu, menggambarkan tentang hal yang sama. Pada ayat yang keempat, menjelaskan tentang pengalaman yang baik bersama dengan orang tua menjadi dasar untuk mendidik dan membimbing anak terkasih. Dan tentunya dalam usaha dan cara yang baik. Bahkan senantiasa terus mengarahkan agar anak juga dekat dengan Tuhan, senantiasa terus mencari hikmat Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan terhadap setiap kita, terkhusus sebagai orang tua, untuk senantiasa tidak hanya berdoa, tetapi juga membimbing anak-anak terkasih untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Dan kepada setiap kita, anak-anak, remaja, pemuda, baik tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat maupun gereja, untuk tidak menutup telinga atas didikan dan bimbingan. Tuhan memakai banyak orang di sekitar kita untuk menyampaikan hikmat-Nya kepada kita. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.